multi level marketing itu enaknya ketika kita sudah bangun sistem selama 2 tahun dengan baik, maka sistem itu yang kerja untuk kita. Itulah alasan saya kenapa saya mengambil pilih PTBS ini. Yang 1 tahun saya tolak dan saya bilang haram. Pak Firdaus itu dulunya saya pernah mengatakan ini haram, tapi saya nggak ngomong langsung, saya menghargai beliau. Namun saya mengatakan MLM itu haram karena saya sudah berapa kali dizolimi beberapa perusahaan. Saya nggak tahu bonus royalti itu apa. Jadi dapat dulu baru saya nanya, ini bonus apa? Kaget-kagetan gitu. Kok ada 2.800.000, ada 8 juta, ada 10 juta, ini dari mana? Berarti ini jangan sampai banyak tanya tapi nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Ya, tapi nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Ya. Tapi nggak jalan-jalan ya. Karena saya sudah sempat istirahat 2 tahun kurang lebih karena saya mengharamkan MLM. Karena udah banyak dizolimi sama beberapa Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kedatangan tamu ya, seorang Buya, dan beliau juga sebagai praktisi di tim saya, sebagai leader yang luar biasa. Ya, biasanya kalau orang podcast itu rata-rata kita yang bertanya sama tamu. Nah, yang ini unik, tamu yang bertanya sama ya, yang bertanya sama hostnya. Jadi ini saya bikin sedikit berbeda karena memang banyak teman-teman yang pengen bertanya tapi mungkin takut ya, atau segan, atau bingung mau nanya apa. Nah, ini merupakan podcast yang bisa kita katakan rileks, namun insya Allah akan memberikan edukasi yang baik untuk para pemain network marketing ya, khususnya untuk PTBS ya. Oke, salam kenal dulu mungkin Bu ya. Salam kenal baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Hamdani, mitra baru di PTBS. Ya. Dalam hal ini saya sengaja berkunjung pagi ini menjumpai mentor saya yang selama ini sangat menginspirasi hidup saya. Amin. Alhamdulillah hari ini beliau mempunyai kesempatan. Nah, hari ini saya akan bertanya kepada beliau bagaimana nantinya kita memilih suatu usaha yang enak kita jalankan, bagaimana cara kita untuk menjalankan itu, bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang telah diberi atau yang telah disediakan oleh perusahaan. Nanti kita akan sama-sama belajar bersama-sama beliau. Ya, kita akan tanyakan satu persatu trik beliau, pilihan beliau, bagaimana dia menetapkan pilihan. Nah, ini nanti kita akan tanyakan sama-sama. Oke, mantap. Sebelumnya kita doakan semoga saya dan Pak Sandi tetap diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang senantiasa bersemangat dalam menjalankan bisnis network ini. Amin, amin, amin. Ini. Semoga impian dan tujuan kita tercapai semua. Amin. Amin ya Allah. Amin. Oke. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan dulu pemaparan awal oleh Pak Sandi. Pada Pak Sandi. Nah, silakan. Oke, siap. Jadi kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari tamu-tamu saya ya. Jadi tamu saya yang bertanya nanti ya. Tamu saya yang bertanya, insya Allah nanti kita yang akan menjawab. Ya, baik, langsung saja mungkin Buya, apa yang ingin Buya tanyakan, mungkin nanti ada tambahan lagi silakan ya, dari beberapa poin yang akan Buya tanyakan.
Ya, Buya ingin bertanya berapa poin? 5 poin. Ada 5 poin yang 5 poin. inti dari saya pribadi, nanti ada Ya. beberapa dari dari mitra kita yang di luar Yang di dan TikTok ya, di sahabat-sahabat online. kita di Ya, TikTok yang kita langsung online ini Ya. beberapa TikTok. betul sekali. Jadi baik Pak Sandi, hari Ya, ini siap. pertanyaan pertama saya Oke. untuk kita semua yang para pendengar dan yang melihat Ya. video ini, Baik. apa sih alasan Bang Sandi memilih bisnis network ini? Oke, bisnis network marketing ya. Kenapa Ya. saya memilih bisnis network marketing? Nah, yang pertama itu adalah modalnya pasti sangat kecil. Modal pasti sangat kecil. Karena kalau kita bilang ya kayak di PT BES aja, yang tertinggi itu 80 jutaan atau 75 jutaan ya, 77 jutaan. 78 juta. Ya, Oh. 78 juta itu paling tinggi. Karena saya melihat 78 juta yang berpotensi punya miliaran itu bukan 1-2 orang. Termasuk mentor saya Pak Firdaus. Pak Firdaus itu sudah memiliki income 6 miliar ya. Itu di luar komisi. Mungkin kalau dihitung sama komisinya beliau udah bisa capai dengan 7 miliaran. Nah, dalam waktu sekitar 2 tahun. 2 tahun saja, 2 tahun. Luar biasa, Masya Allah. Saya ini kebetulan praktisi di sebuah bisnis juga. Ya, saya banyak sekali yang saya bangun dulunya. Mulai dari jual degan di pinggir jalan, jual dogan di pinggir jalan. Terus buka warung kopi. Terus cucian, pangkas rambut. Sudah itu saya buka lagi cucian mobil, saya buka lagi laundry, saya buka lagi rumah sehat, saya buka lagi jualan online produk-produk kesehatan, saya buka lagi banyak sebenarnya usaha yang mungkin kalau saya hitung lebih daripada 10 item usaha yang pernah saya jalani. Namun yang bertahan saat ini adalah cucian laundry ya, rumah sehat yang saat ini yang bertahan. Lele ya, ternak lele dan sebagainya. Semua udah saya jalanin konvensional sebagiannya. Namun saya belum pernah melihat modal yang sekecil ini. Ya mulai dari 2.600.000 kita udah bisa berbisnis dengan batas reward yang diberikan adalah 1,7 miliar. Saya belum pernah merasakan seperti itu. Saya buka lele, itu saya buka kerambanya aja di atas 6 juta. Modal aja. Kerambanya aja. Belum pangannya, belum bibitnya, belum resikonya yang saya harus terima mati dan sebagainya karena cuaca iklim. Nah, itu kalau rugi lebih daripada 5 juta, 10 juta. Kalau rugi. Satu kali itu kalau bisnis ya. Iya. Kalau network marketing beli produknya dengan 2.600.000, terjual balik modal. Ruginya di mana? Iya. Berarti intinya kita di berbisnis network marketing ini atau tepatnya di PT BES ini, itu hanya 1 kali belanja, itu pun sudah terjual, udah selesai. Mau dipoinkan balik lagi barangnya, kalau nggak mau dipoinkan berarti balik modalnya. Loh, terus dan itu udah bisa jalankan lagi, bukan berarti kita stop gitu ya. Bukan berarti penghasilannya nanti kalau misalnya kita jualan lagi mungkin pakai dropshipper ya dengan cara orang pesan kita belanjakan, itu mah tetap bisa di bisnis ini. Jadi tanpa harus stok produk yang menumpuk dan sebagainya dan tidak ada tutup poin. Berarti Pak Sandi, kalau misalnya kita sekali belanja nih, habis itu terjual, kita nggak belanja lagi, tetapi nanti di tahun depannya ada lagi orang istilah itu yang punya kawan kita yang pesan produk yang sama atau di jenis produk yang lain yang masih dalam penjualan di PT BES, itu kita masih dapat poin, Bang? Masih. Jangankan poin, bonus pun dapat. Masih dapat. Jangankan poin. Poin itu urusan reward, urusan yang namanya hak kita yang akan dibayar kapanpun. Ya. Nah, ini menariknya bukan hanya poin, tapi bonusnya pun dapat. Masya Allah. Nah, jadi artinya kita cuma sekali modal. Kita buka warung pun,
Iya, iya. Kita buka warung pun itu sekali modal sebenarnya. Heeh. Ya. Jadi banyak orang yang tidak mengerti bahwa bisnis ini mirip kayak kita dagang. Iya, iya. Contoh kita buka toko warung, sekali modal. Terus orang belanja kan kita beliin lagi. Iya. Baru bisa dikatakan untung. Iya, iya, Tapi benar. ketika orang belanja belum kita belanjakan lagi, misalnya toko ini banyak pembelinya, habis barangnya. Kalau kita nggak belanjain udah untung belum? Belum, karena kita nggak tahu modal sama untung ada di dalamnya. Iya. Kita belanjakan lagi dengan serupa, baru kita kelihatan uangnya Pendapat berapa sih terpisahnya gitu ya. selebihnya, betul nggak? Nah itulah untung kita. Sama PTBS gitu juga. Ketika kita nggak beli lagi, ya sama kayak barang tadi. Kalau kita nggak beli lagi, duitnya kan balik lagi, Iya. bahkan berlebih Nah, dengan untungnya. PTBS pun begitu. benar-benar. Jadi artinya, makanya saya bilang, kenapa saya memutuskan untuk bisnis network marketing? Yang pertama modalnya kecil dan resikonya jelas kecil banget. Iya, iya, iya. Kalau kami modal tanam waktu lele aja, modal misalnya 10 sampai 20 juta misalnya. Ketika kami membangun bisnis ternak lele, ketika mati bisa balik modal nggak? Enggak. Jangankan mati, Heeh. pertumbuhannya lambat pun itu udah berbahaya karena ada pangan yang tiap hari harus dikasih. Iya, iya, benar-benar. Jadi kalau bisnis konvensional kami udah ngerjain Iya, iya, iya. cucian. Mm-mm. Seandainya hujan lebat, hanya orang gila yang mau nyuci. Iya, benar-benar. Betul nggak? Benar-benar. Ya kurang waras orang itu. Buang-buang energi. Udah dicuci balik keluar dari cucian langsung kotor. Iya, langsung kotor. Nah, berikutnya lagi apa? Mau kayak saya pangkas rambut. Nah, Katanya nanti kalau satu kepala, dengan satu kepala itu kita cukup 20.000 misalnya. 20.000 satu kepala. Sehari anggaplah bisa dapat 10 kepala, berarti udah 200.000. Itu hitung-hitungan di atas kertas. iya, benar-benar. Nah, namun jadi uniknya di sini adalah ketika kita di pangkas rambut ini, kalau kita buka, kayak saya udah buka kurang lebih 15 jutaan, belum tempat ya, betul. sewa tempat dan sebagainya. Bayar karyawan. Betul, itu udah luar biasa. Apakah sesuai dengan yang 20 juta, sesuai dengan yang hitungan kita tadi 10 kepala? Enggak. Hitung-hitung kita di atas kertas. Belum tentu sesuai. Iya. Makanya saya tutup. Nah, Karena tidak sesuai. Oke. Terus apalagi laundry. nah, Ya, wah sekarang udah banyak buka laundry, udah menjamur. Buka konter. Di mana sekarang mulai? Orang udah buka konter semua. Bahkan konter ini saat ini akan lama-lama akan tergerus. Karena apa? Karena orang sudah pakai aplikasi. iya. Kayak saya aja nggak pernah lagi yang namanya ke konter. Benar-benar. Mungkin selama ini 2 tahun ini, 3 tahun ini saya nggak pernah ke konter. Ya, karena apa? Saya sudah pakai aplikasi di HP. Jadi beli pulsa di HP, ya, terus beli paketnya di HP. Saya belum pernah, udah lama betul. Pokoknya kalau dibilang 2-3 tahun ini mungkin bisa dikatakan saya nggak pernah ke konter beli pulsa. Mungkin lebih kayaknya. Cuma kalau ke konter paling beli anti gores dan sebagainya. Nah, jadi itu yang kedua, ya. Nah, yang berikutnya adalah apa yang enaknya di sini di network marketing, bisnis network marketing. Enaknya kalau kita bandingkan dengan konvensional, kita harus betul-betul duduk di usaha kita. Kalau di konvensional, kita harus bekerja, harus buka konvensional kita, harus buka toko kita, baru uangnya masuk. Benar. Paham nggak kira-kira? Iya. Namun kalau seandainya kita nggak jualan atau kita nggak buka toko, jangan harap uang masuk. Benar. Ya kan? Iya. Nah, kalau kita buka konvensional dilarang sakit, Benar sekali, betul itu. dilarang liburan. Karena apa? Kalau melakukan hal tersebut berarti tutup. Nah, Oh, saya pakai karyawan. Ya, dari 100% karyawan itu yang benar-benar jujur 0,5%. Itu mungkin sangat jarang. Nah, resiko bangkrut lebih tinggi. Resiko dikorupsi lebih tinggi. Nah, itu jadi banyak hal yang membuat di multi level marketing atau network marketing itu lebih nyaman. Nah, yang berikutnya di multi level marketing itu enaknya ketika kita sudah bangun sistem selama 2 tahun dengan baik,
maka sistem itu yang kerja untuk kita. Iya, iya. Tentu ketika kita sudah membangun sistem dengan baik, sistem bekerja untuk kita, maka ketika tidur pun kita digaji. Ketika kita tidak bekerja pun digaji. Ketika orang mengatakan ini zolim, berarti yang punya Alfamart itu zolim karena dia tidak pernah lagi jualan di Alfamart. Berarti yang punya motor Yamaha itu dia zolim karena dia tidak pernah memasarkan ke masyarakat. Yang masarkannya Sales, tapi dia dapat uang banyak. Hairul Tanjung pun nggak pernah lagi jualan produknya. Hairul Tanjung pun nggak pernah lagi jualan barangnya. Yang jualin sistem. Maka dia dapat duit. Nah, berarti di sini artinya mereka membangun membangun jaringan dan membangun sistem. Nah, kita nggak punya modal kayak mereka. Jadi bagaimana caranya? Gabunglah di MLM atau network marketing yang betul-betul memiliki legalitas yang jelas, memiliki produk yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dan betul-betul kebutuhan. Tapi kalau produk itu sebagai gaya hidup, percaya sama saya, beratnya luar biasa. Bisa sukses? Bisa. Tapi itu merupakan gaya hidup. Berarti yang beli cuma 1-2 orang. Persentasenya lebih sedikit. Tapi kalau kebutuhan, persentasenya lebih besar yang belanja. Akhirnya untuk mencapai sukses lebih mudah. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak. Cuman ini dulu yang akan saya bahas. Jadi kenapa saya memilih network marketing. Jadi supaya ketika saya membangun bisnis network marketing ini mirip kayak orang kaya membangun bisnis. Kayak Honda bisa tersebar kemana-mana. Si Ciro Honda itu membangun bisnisnya sampai ke 5 benua. Itu dengan menggunakan yang namanya jaringan. Nah, makanya di sini saya pengen membangun jaringan seperti si Ciro Honda, tapi dengan modal 2.600.000. Oke, teman-teman, itu pertanyaan awal sudah dijawab oleh Pak Sandi. Ya. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Intinya dari penyampaian beliau tadi bahwa mengapa Pak Sandi Rahman ini memilih bisnis network marketing. Menurut beliau tadi sudah dipaparkan bahwa bisnis network marketing ini merupakan bisnis yang sangat gampang, yang sangat simpel dengan modal yang paling mudah dan resiko lebih ringan. Ya, intinya menjalankan bisnis ini hampir sama dengan bisnis konvensional. Saya pribadi ini merupakan pembisnis konvensional. Sampai hari ini saya masih jualan ikan ya. Kalau saya libur ya nggak masuk uang. Nah, tapi kalau saya jualan baru masuk uang. Tapi kebutuhan selalu ada. Nah, ini ya kelebihan dan kelemahannya kalau kita konvensional seperti itu. Nah, kalau di bisnis network marketing ini, kalau kita bersungguh-sungguh, kata Pak Sandi tadi, 2 tahun saja kita bersungguh-sungguh membangun sistemnya, ya. Insya Allah nanti ketika kita sakit, sistem bisa memberi kita penghasilan. Ya, ketika kita lagi nggak produktif, uang masih masuk. Kita sudah istilahnya dalam keadaan sudah lelah atau sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, insya Allah sistem uang masih masuk. Betul. Sudah bisa memberi kita itu Pak ya, income pasif untuk kita, pasti income-nya sudah masuk. Sekali. Oke kawan-kawan, ada pertanyaan kedua dari saya ini. Pak Sandi, sekarang Pak Sandi kan posisinya mengikuti bisnis network marketing nih. Ya. Nah, saya lihat dalam beberapa pekan terakhir ini Pak Sandi itu luar biasanya ke lapangan, meeting, home sharing dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya tertarik mau tanyakan nih, bisnis sekarang saya lihat Pak Sandi sudah bergabung di PT Bandung Ekosinergi Teknologi atau PT BES. Ya. Nah, apa sih alasan Pak Sandi memilih PT BES ini? Baik. Kenapa nggak PT-PT yang lain kan banyak tuh network marketingnya. Ada 800 lebih. Banyak di Indonesia ini banyak sekali network marketingnya. Kok Pak Sandi menjatuhkan pilihannya ke PT BES? Kenapa? Wah, ini pertanyaan yang bagus. Saya kebetulan 15 tahun di dunia network marketing. Oke. 15 tahun di dunia marketing yang mana di sini saya banyak belajar sekali. Saya ada di perusahaan penayan tutup poin ya. Yang bagi orang awam itu tutup poin sebenarnya itu namanya breakaway system. Ya. Nah, terus saya juga ada di perusahaan Manigame. Saya juga ada di beberapa perusahaan yang betul-betul sangat berbahaya seperti dunia trading dan sebagainya ya. Itu yang resikonya sangat tinggi. Makanya kalau kami di sini kenapa memutuskan untuk serius di bisnis PT BES ini, karena memilih PT BES ini
Karena yang saya rasakan adalah pertama tidak tutup poin. Iya. Yang kedua akumulasi reward-nya tidak ada batas. Iya. Kalau kami dulu untuk mencapai reward terakhir Iya. itu harus upgrade dulu. Berarti kita harus Misalnya basic harus upgrade priority dulu baru dapat yang 1 miliarnya. Oh gitu. Kalau enggak ya mentok di motor aja. Intinya belanja ulang lagi. Belanja nambah. Harus Upgrade. nambah belanja. Harus upgrade tuh positif harus. Nah, kalau di sini enggak. Dengan basic 2.600.000 aja kita udah bisa mencapai di reward 6 posisi di 1 miliar. Masya Allah. Jadi totalnya 1,7 miliar. Nah, Itu udah bisa kita dapatkan. Nah, tujuan kita upgrade priority itu berarti 1 miliarnya bisa dapat 31 kali. Itu yang luar biasanya. Kalau kami dulu enggak, di perusahaan lain itu rata-rata cuman sekali. Sekali motor sekali, mobil sekali. Cuman kalau untuk dapat reward yang lebih tinggi, bagaimana caranya upgrade? Upgrade lagi. Cuman untuk mempertinggi aja. Tadinya 1 miliar bisa sampai 20 miliar kayak mobil Lamborghini kah, Ferrari kah, atau apa namanya pesawat dan sebagainya. Iya. Memang ada, ya saya mengatakan TNC juga, maaf ya saya sebut namanya, yang kata orang hoax, pesawat segala macam ada. Betul, mereka nggak bohong. Cuman yang ada praktisi MLM rata-rata menjelek-jelekkan perusahaan lain gitu kan. Saya udah meneliti semuanya ada kok. Cuman karena mereka nggak tergabung di perusahaan itu, mereka takut timnya pada banyak gabung di multi level lain atau MLM lain, maka mereka memotivasi timnya untuk menjelekkan perusahaan lain. Kalau saya nggak fair. Kalau teman-teman mau jalankan MLM ini silakan. Karena saya cuma mengatakan belum ketemu yang namanya MLM yang saya jalani saat ini. Saya orangnya selektif untuk memilih. Nah, makanya yang kedua, yang ketiga saya melihat adalah ownernya betul-betul luar biasa ya. Saya bukan fanatis atau seperti apa, idealis. Saya melihat Pak Febrian Agung ini memang orangnya ibadahnya bagus. Kalau udah ibadahnya bagus biasanya itu juga amanah. Dan saya udah pernah sholat bareng sama dia dan sering waktu itu di Bandung ya. Nah, termasuk Buya juga. Termasuk saya. Iya. Alhamdulillah saya sudah ketemu sama beliau. Terus berikutnya di sini ada konsep yang namanya SLC. Ya. Nah, spiritual leaders camp. Yang mana di sini adalah mencetak orang untuk memiliki ibadah yang bagus. Ya, wawasan ilmu agama yang bagus. Karena kita ini akan mendapatkan uang miliaran. Maka dengan seperti itu kita harus bisa memanajemen. Karena dengan uang yang banyak, seorang muslim yang banyak uang itu rata-rata akan tergoda dengan kemusyrikan, kesirikan, terus ke apa namanya? Maksiat, ya. Harta tahta wanita. Iya, harta tahta wanita itu akan mudah sekali tertipu. Nah, makanya itulah kenapa Islam itu butuh banyak sekali cobaan. Karena mereka penuh dengan apa namanya godaan. Islam itu sangat-sangat rentan. Makanya susah orang Islam itu untuk kaya karena dia tidak sanggup membentengi dirinya dengan yang namanya maksiat. Itu. Jadi makanya di bisnis PT BES inilah ada konsep yang namanya spiritual untuk agama Islam khususnya. Nah, jadi artinya kita memang betul-betul diberikan wawasan tentang riba, tentang perzinahan dan sebagainya. Di sini saya menarik sekali karena saya setiap gabung MLM itu atau network marketing rata-rata leader-leadernya kalau udah dapat duit garong. Ya, ketika kita menjadi pembicara di hotel rata-rata ya kita tahulah. Nanti nggak perlu dijelaskan di sini. Itu sudah waktu yang betul. Kami sudah pengalaman sekali di situ, makanya kami hancur terus seperti itu. Tapi di bisnis PT BES ini berarti para mitranya itu dididik untuk menjadi orang yang kaya yang bisa memanfaatkan harta-harta mereka itu di jalan Allah. Iya, betul. Luar biasa. Bahkan di sini untuk luxury wajib punya anak anak asuh, anak yatim yang wajib diasuh untuk para peraih luxury. Artinya memang betul-betul di sini saya belum pernah menemukan perusahaan yang seperti ini. Reward atau hadiah tertingginya misalnya priority 1 miliar itu yang sudah disediakan perusahaan berarti ada kewajiban terkhusus dari istilahnya itu dari
pendidikan dalam sistemnya itu bahwa Ya. kita mengadopsi atau mengambil anak yatim itu untuk disekolahkan Ya, atau dibiayakan. ya, itulah alasan saya kenapa saya mengambil pilih Masya Allah, PTBS ini. luar Yang biasa. 1 tahun saya tolak dan saya bilang haram. Nah, Pak Firdaus itu dulunya saya pernah mengatakan ini nah, haram, tapi saya nggak ngomong langsung, saya menghargai beliau. ya, Namun saya mengatakan MLM itu haram karena saya sudah berapa kali dizolimi nah, beberapa perusahaan yang merasakan saya pernah jadi founder dan nah, sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya eh, kita dikhianati dan sebagainya. Seperti nah. itulah. Mudah-mudahan insya Allah PTBS ini amanah. Amin, amin. Ya. Hmm. Baik, Pak Sandi, terima kasih atas jawabannya Insya Allah. yang luar Betul. biasa karena menurut beliau di PTBS ini ada namanya program CLC, program khusus, program pematangan pribadi, SLC ya, ya, SLC. SLC LC ya. ya. Itu program yang muhasabah atau memperbaiki diri kita Ya. untuk mencari rezeki yang diberkahi dan ridho yang halal, halalan Insyaallah. thayyiban ya, Ya, halalan insyaallah. thayyiban, berkah menurut agama dan nantinya kita istilahnya itu menjadi orang yang sukses itu tidak Sombong, tidak salah tidak guna harta. tidak salah dalam menggunakan harta gitu Iya, Pak ya. betul. Nah, jadi intinya memang kita dididik atau dilatih baik pribadi, jasmani dan rohani kita itu memang di Insyaallah. jalan yang benar atau jalan Betul, lurus. betul. Oke, Pak Sandi, Ya. pertanyaan ketiga dari saya nih. Karena Bang Sandi kan sudah aktif nih di PTBS nih, Ya, sudah betul. menjalankan beberapa fase nih. Ya, ya, Nah, bahkan saya dengar-dengar info nih, ya. sudah dapat beberapa reward nih. Nah, nanti Ya. kawan-kawan, nanti kita tanyakan Siap. apa saja yang sudah dapat Bang Sandi nih, berapa Siap. lama beliau dapatnya. Jadi bagaimana sih cara Bang Sandi menjalankan atau memulai dari awal nih, dari Bismillah kok bisa ngambil keputusan tuh? Ya, siap. Padahal awal-awalnya tadi Bang Sandi bilang 1 tahun sebelumnya Ya, saya ngatakan PTBS itu haram. ya, Nah, betul. sudah pernah diprospek orang malah dicuekin, ditolak. Ya. Kok bisa tertarik? Nah, Dan untuk gabung di bagaimana cara saya PTBS memulai ini. juga ya? Nah, bagaimana awalnya Bang Sandi itu Memulai bisnis. membuka hati dan memulai bisnis ini? Ya, baik. Yang pertama tadi yang tentu yang udah saya jelaskan tadi bahwa saya tertarik dengan perusahaannya setelah saya meriset selama 1 tahun. Saya riset selama 1 tahun, ya, karena untuk mendapatkan perusahaan yang benar, untuk menjalankan bisnis network marketing yang benar itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah perusahaan yang tepat. Yang kedua adalah mentor yang tepat. Yang ketiga adalah diri kita yang harus yang tepat. Karena kalau 3 ini tidak sinkron maka tidak akan pernah sukses. Nah, maka dari situ saya melihat perusahaannya selama 1 tahun saya riset betul-betul bagus. Iya. Dan mentornya seperti Pak Firdaus, saya lihat orangnya amanah dan betul-betul agamanya juga bagus. Di situ saya mengambil keputusan. Nah, awal mula saya menjalankan bisnis PTBS ini awalnya ya sama seperti bisnis yang lain. Iya. Kita menawarkan bisnis kita menawarkan produknya, ya, dan kabar baiknya lagi, saya hanya fokus ke pupuknya saja. Jadi Saya hanya fokus ke pupuknya saja. hanya dalam satu item Iya, produk saja. betul. Saya cuma fokus ke pupuk, saya tidak menjalankan bisnis produk yang lain. Dan di situ saya betul-betul jadi saya betul-betul harus master di bidang pupuk. Harus master di bidang perkebunan. Seperti itu. Padahal saya notabene-nya saya nggak tahu tentang sawit, saya tidak tahu tentang pemupukan itu seperti apa, saya tidak tahu unsur-unsur hara itu seperti apa. Cuman saya percaya sekali alam bisa karena terbiasa. Tidak ada orang yang bodoh di dunia ini, hanya adalah orang yang tidak mau belajar. Nah, intinya Ya, belajar itu, Pak. betul. Jadi ketika orang lain tidak mau bertumbuh di bisnis apapun, tidak mau belajar, saya yakin sekali tidak akan pernah sukses. Apapun, jangankan bisnis, bekerja pun kalau sudah tidak ada tujuan yang jelas, ya, tidak mau belajar, maka tidak pernah sampai ke titik jenjang yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya dia sebagai karyawan biasa ya sampai mati dia karyawan biasa, sampai pensiun. Tapi kalau misalnya dia selalu upgrade sekolah, belajar lagi sekolah dan dia kerjanya lebih bagus, pasti dia diangkat bos menjadi manajer, menjadi direktur karena dia berprestasi. Nah, itu rata-rata orang berprestasi adalah orang yang mau belajar. Nah, makanya bagaimana saya memulai dulu, saya perbanyak belajar. Namun learn, do, teach. Belajar, lakukan, mengajarkan. Jadi saya selalu membangun sebuah bisnis itu hal-hal yang seperti itu saya lakukan. Learning, belajar, doing, lakukan, teaching, ajarkan kepada
tim-tim kita. Kita. Jadi saya cuma seperti itu, nggak ada yang ribet, nggak harus kayak aduh kayak mana ya. Jadi saya cuma datangi petani, saya tawarkan. Jadi nggak ada lah cerita bisnis itu duduk diam dapat duit, nggak ada. Ada main online gitu ya. Cuman yang sukses juga 10%. Nah saya ini orangnya gaptek. Jadi saya harus mengkombinasi antara offline dan online seperti itu. Jadi kalau kita kombinasikan online dan offline, insya Allah ya bisa. Cuman kalau ada yang orang memang hebat online ya alhamdulillah. Saya juga mau belajar gimana hebat sambil rebahan bisa closing. Tapi ya saya masih belajar banyak. Saya belum begitu memahami karena saya pemikiran IQ saya agak lemah. Jadi saya melakukan hal-hal sederhana saja. Daftar nama, saya mengundang, home sharing, pertemuan, ya, terus saya follow up, dah gitu aja. Jadi ya saya datangin aja prospekan-prospekan saya seperti itu. Jadi itu kawan-kawan jawaban dari Pak Sandi tadi mengenai bagaimana beliau memulai bisnis ini. Nah tapi tadi intinya Bang Sandi bilang saya aja pas gabung di sini nggak kenal itu pupuk, nggak kenal itu namanya sawit, nggak tahu caranya browning, nggak kenal juga yang namanya browning. Nah alhamdulillah beliau bilang belajar, lakukan dan mengajarkan. Pertanyaan berikutnya dari saya yaitu pertanyaan yang keempat. Jadi Pak Sandi, selama menjalankan bisnis di PT BES ini, kira-kira sudah berapa lama masa Pak Sandi bergabung di PT BES ini? Kemudian apa saja sih yang Pak Sandi dapatkan selama bergabung di PT BES ini? Oke, baik. Saya bergabung kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Ya, 7 bulan masuk 8 bulan dengan bulan ini. Ya. Saya dengan keterbutaan ya menjalankan bisnis ini. Iya, betul-betul bingung. Saya posisinya di Kerinci, Sungai Penuh. Terus mentor saya di Jambi. Saya nggak tahu yang namanya sponsor itu secara detailnya berapa persen. Saya nggak tahu bonus royalti itu apa. Jadi dapat dulu baru saya nanya. Ini bonus apa? Kaget-kagetan gitu. Kok ada 2.800.000, ada 8 juta, ada 10 juta, ini dari mana? Berarti kalau dapat kaget dulu baru tanya. Kaget dulu bertanya. Ini jangan sampai banyak tanya tapi nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Ya, tapi nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Ya, tapi nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Ya. Tapi nggak jalan-jalan ya. Jadi waktu itu saya jalankan bisnis ini kurang lebih 7 bulan. Ya. Tapi waktu saya mendapatkan reward motor itu 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu setelah saya memutuskan klik. Oh, istilah tuh, tap, aku jalan nih. Ya, betul. Karena kemarin masih bingung, hau-hau ya kalau bahasa berkata ini ke pasar dulu apa makan dulu? Ya, betul. Mandi dulu apa gosok gigi ya kayak gitu bahasanya. Walaupun saya sudah di dunia marketing udah belasan tahun, cuman ketika jalankan bisnis ini pertama kali ngeblank. Ngeblank karena saya sudah sempat istirahat 2 tahun kurang lebih karena saya mengharamkan MLM. Karena udah banyak dizolimi sama beberapa owner. Trauma itu lah ya, trauma. Makanya, tapi saya tahu kalau trauma itu tidak membuat kita bertumbuh. Benar. Namun saya udah sangat jijik sekali dengan beberapa owner apalagi yang Indonesia owner. Bahasanya sudah mulai alergi ya. Iya, alhamdulillah apalagi Pak Febrian notabene-nya asli orang Indonesia. Makanya saya agak kurang serap dengan owner orang Indonesia. Nah, kalau orang luar negeri saya juga berarti orang udah kesekian banyaknya di perusahaan itu. Jadi saya jalankan di sini 5,5 bulan, tepatnya saya dapat 1 mobil senilai 150 juta. Masya Allah. Dan 2 motor. 2 motor sekaligus Pak ya? Ya, langsung 2 motor dan insya Allah dalam waktu beberapa minggu ke depan ini saya sudah cair lagi motor ketiga. Insya Allah akan cair lagi mobil kedua. Ya, insya Allah. Kalau Allah izinkan dalam waktu beberapa minggu ke depan ini. Mari kita doakan sama-sama. Amin. Dan apa-apa reward yang diharapkan itu segera didapatkan. Ya, amin sekali. Oke, Pak Sani, terima kasih atas jawabannya. Jadi waktu 7 bulan bergabung. Sudah 7 bulan saat ini.
sampai saat ini ya Ya, 7 bulan. 7 bulan lebih. Namun kalau hitungannya itu kurang lebih 5,5 bulan ini yang Dapat fokusnya. rewardnya. Ya, Nah, ya betul. di 3 minggu jalankan tetap saya putuskan saya jalan Ya, apapun yang terjadi. betul. 3 minggu langsung keluar Motor satu. reward motor Di luar biasa. saat mentor sangat jauh. 10 Jadi jam dari saya jaraknya. jadi intinya awal dulu berarti gabung masih bingung bukan karena bingungnya nggak bisa jalan kan, Ya. tapi bingung mana yang duluan gitu Pak ya. Betul. Yang kedua Mau- saya juga bingung pupuk Eh, ini apa jenisnya, saya nggak nah, paham. iya. Saya nggak ngerti ini Nggak. mau diapain pupuk Nah. ini gitu. Mau ditaruh di mana gitu Iya, ya. jadi konsepnya Nah. kayak mana di sawit Nah. tuh kerjanya kayak mana gitu. Nah, ke dia ya. Berarti dalam waktu 7 bulan ini beliau sudah mendapatkan reward 2 unit motor, 1 unit mobil senilai 150 juta. Ya. Alhamdulillah kawan-kawan, beliau sampaikan tadi dalam waktu dekat insya Allah unit motor ketiga akan keluar dan yang mobil keduanya akan cair lagi. Amin insya Kita Allah. doakan sama-sama. Kedua Jadi- ketiga ini sebenarnya dikit lagi. Nah, yang sebentar ketiga lagi. juga dikit lagi. Oke kawan-kawan, sahabat semuanya. Pertanyaan yang kelimanya Pak Sandi. Ya, baik. Jika ada yang mau bergabung nih. Nah, Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, PTBS ini sudah berdiri lebih daripada 4 tahun ya. Lebih daripada 4 tahun, yang mana di dalamnya sudah banyak sekali ribuan orang yang telah berhasil. Bahkan PTBS sudah mengeluarkan reward ribuan Pajero, Iya. ribuan Mobilio, dan ribuan bahkan puluhan ribu motor dalam waktu kurun 4 tahun ini. Iya. Mudah-mudahan nama Anda juga sebagai terdata mendapatkan Insya Allah. reward tersebut. Insya Allah. Nah, jadi pertanyaan yang kelima ini bagi Anda yang mau bergabung, sederhana sekali. Yang pertama tentu KTP. Yang kedua, mau ambil paket yang mana? Silakan. Paket gitu ya. Ya, paket itu tujuannya kita menjadi agen itu kan ada menengah, kecil, menengah, dan tinggi, yang besar. Itu ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Nah, jadi silakan hubungi orang yang mengundang Anda, bagaimana caranya yang tepat untuk bergabung. Setelah itu apa aja syaratnya. Jadi orang yang menyebarkan video ini atau link ini ya ikuti aja karena mereka sangat peduli dengan teman-teman sekalian. Ya, masalah modal, masalah sistem kerja dan sebagainya itu bisa dibicarakan ketika sudah duduk berdua sama orang yang mengundang Anda atau yang menyebarkan link ini. Karena terus terang saya juga dulunya tidak begitu mengerti, namun karena ketika saya manut sama mentor, insya Allah kita sama-sama bisa sukses. Oke, jadi cara bergabung yang tepat adalah ikuti aja orang yang menyebarkan link ini atau video ini. Karena mereka adalah orang yang peduli sama kesuksesan dan kebahagiaan teman-teman sekalian. Mereka akan siap mementori. Namun memang ada 3 cara untuk mendapatkan bisnis yang tepat. Ya, silakan kunjungin YouTube saya, ada di situ. Bagaimana 3 cara untuk mendapatkan bisnis yang tepat. Ya, yang pertama perusahaan yang tadi saya jelaskan, kedua mentor, yang ketiga diri sendiri. Namun penjabarannya ada di YouTube saya. Mungkin itu saja Bu ya yang bisa disampaikan. Teman-teman sekalian, pertanyaannya cukup 5 dulu. Next time kita akan adakan tamu-tamu berikutnya ya, termasuk Buya Hamdan juga akan mungkin sesi-sesi berikutnya akan ada bertanya. Kami akan rutin mengadakan pertanyaan dan jawaban untuk kemudahan-kemudahan para member PTBS khususnya di tim Laskar. Nah, nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan di TikTok dan sebagainya akan kami salurkan di podcast seperti ini. Jadi ketika teman-teman ingin dimentori dari jarak jauh, karena kita sekarang udah medianya udah banyak ya, udah mulai ada yang YouTube, grup ya, terus Zoom dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman bisa aja kita bisnis jarak jauh. Karena semua bisnis itu intinya kita tetap melakukan bertindak sendiri. Yaitu presentasi sendiri, follow up sendiri. Kita intinya butuh ilmunya.
dekat dengan mentor pun, tapi kalau kita tidak memanfaatkan dengan benar, ya nggak bakal jadi. Iya, iya. Jauh, tapi memanfaatkan ilmu-ilmu mentor, insya Allah jadi. Nah, Jadi, walaupun jarak jauh bisa saja, ya yang penting selalu mau belajar. Intinya orang sukses itu adalah orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu suka membaca, suka mendengarkan video-video tentang kesuksesan atau video-video tentang apa namanya strategi, ya terus suka komunikasi sama mentornya, terus menjalankan bisnis secara profesional. Jadi bisnis ini akan terjadi dua unsur yang Anda bisa jalankan, mau profesional atau amatir. Kalau profesional dari mulai sikap, dari mulai cara bertindak, berpikir, ya, bergurau semuanya itu ada strategi dan cara. Jadi teman-teman sekalian, lakukan bisnis dengan profesional, insya Allah sama-sama akan sukses. Oke Bu ya? Oke, mantap. Ya. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kata yang salah dan ucapan yang kurang berkenan dan sikap karena hidung tersumbat juga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Terima kasih. Salam sejahtera, salam go berkah, Nuriba, go Baitullah. baitullah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.